Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini. Oleh karenanya, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang fikih. Fikih adalah suatu disiplin keilmuan yang membahas tata cara beribadah dan juga bermuamalah baik dengan Allah dan juga dengan manusia. Sebelum kita membahas pelajaran yang baru, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya penyembelihan dan juga kurban dan juga akikah. Semuanya dilakukan dengan cara menyembelih binatang. Tapi secara pelaksanaan dan juga niatnya masing-masing dari penyembelihan, kurban dan juga akikah mempunyai niat masing-masing dan juga tata cara pelaksanaan masing-masing yang diatur oleh agama. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang jual beli, khiyar, qirat, dan riba. Islam sendiri mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, dan adil, dan memberikan kemerdekaan dalam bermuamalah serta menghindari unsur penipuan. Jadi Islam itu datang dengan membawa aturan-aturan untuk mengatur hubungan muamalah antara manusia supaya tercipta rasa amanah dan juga jujur dan adil dan tidak ada yang dirugikan. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan arti bahwa manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik itu dengan jalan tolong-menolong dalam urusan kemasyarakatan ataupun tukar-menukar barang maupun jual beli. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang jual beli, kita terlebih dahulu akan membahas tentang makna ataupun pengertian jual beli. Jual beli sendiri itu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-bay'u, ba'a yabi'u, yang berarti tukar menukar. Sedangkan dalam syariat sendiri, menurut istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Nah, jadi jual beli ini tukar menukar barang, tukar menukar harta dengan lafaz ijab dan qabul sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Jual beli sendiri merupakan salah satu bagian dari syariat agama Islam. Nah, hal ini didasarkan melalui istinbat hukum dari Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, an Rifa'ati bin Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyab qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin
yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, maka Nabi pun menjawab, yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur di sini maknanya adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu. Jadi jual belinya itu sama-sama untung, tidak merugikan sama satu sama lain. Dan juga tidak lupa bahwasannya sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Ada Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Menurut ijma', yaitu menurut kesepakatan para ulama, menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkan yang namanya jual beli. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung hikmah yang mendasar. Yaitu apa? Bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Segala sesuatu dalam hukum Islam itu pasti ada syarat dan juga rukun. Rukun ini adalah sesuatu susunan atau sesuatu pekerjaan yang terdapat di dalam jual beli tersebut. Kalau syarat itu sesuatu yang di luar jual beli. Kalau rukun ini sesuatu yang dilakukan ketika terjadi proses jual beli. Apa saja rukun-rukunnya? Yang pertama adalah akidain. Akidain itu apa? Akidain adalah 2 orang yang akad. Siapa saja kah? Yaitu penjual dan pembeli. Dan yang kedua adalah ma'qud alaih. Apa itu ma'qud alaih? Ma'qud alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Dan ketiga yaitu alat ataupun nilai tukar pengganti barang. Dan yang terakhir yaitu ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau yang disebut dengan ijab dan qabul. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jual beli. Tadi sudah ada rukun, sudah saya jelaskan, dan sekarang kita akan membahas syarat. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun dari jual beli adalah adanya penjual dan pembeli. Dan setiap penjual dan pembeli ini harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan rukun itu adalah sesuatu yang dilakukan di dalam proses tersebut. Kalau syarat ini adalah sesuatu yang di luar proses dan harus dipenuhi sebelum masuk ke proses selanjutnya. Apa saja kah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum terjadi jual beli tersebut? Syarat-syarat yang harus dipenuhi penjual dan pembeli adalah yang pertama, 1, orangnya harus balik. Balik ini bisa diartikan sebagai orang yang telah dewasa, ataupun bisa juga diartikan dengan ditandai dengan orang yang sudah mimpi basah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan yaitu dengan haid. Yang keduanya berakal sehat. Jadi kalau orang gila melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah karena orang tersebut tidak berakal sehat. Selanjutnya yaitu bukan pemboros. Bukan pemboros di sini orangnya itu tidak suka memubazirkan barang, karena sifat mubazir ini termasuk sifat yang tercela. Selanjutnya yaitu bukan paksaan. Jadi penjual dan pembeli ini semuanya melaksanakan jual beli ini karena saling membutuhkan, tidak karena terpaksa ataupun dipaksa orang lain, tapi karena keduanya memang saling menghendaki untuk terjadi proses jual beli. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal bai'u antarodin. Sesungguhnya yang namanya jual beli itu atas dasar suka sama suka. Itu adalah syarat penjual dan pembeli. Dan juga dalam rukun tadi ada yang namanya ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu artinya barang yang diperjualbelikan. Jadi
Sebelum barang tersebut diperjualbelikan, barang tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Apa saja? Yang pertama adalah barang tersebut dapat dilihat atau diketahui. Maksudnya bagaimana? Eh, Baik penjual ataupun pembeli sama-sama harus bisa melihat secara jelas ataupun mengetahui secara rinci barang yang mau dibeli tersebut. Tidak boleh menjual barang yang memang tidak ada bentuknya, sebagaimana menjual ikan yang di lautan. Saya menjual ikan di lautan, tapi ikan di lautan itu banyak, ya kan? Tidak ada bukan hanya ada ikan hiu saja, tapi ada ikan lumba-lumba, terus ada cumi-cumi, ada yang lainnya. Tapi tidak jelas ikan mana yang diperjualkan di dalam laut. Pokoknya ikan di laut dijual. Nah, itu nggak boleh karena barangnya tidak jelas ataupun tidak dapat diketahui. Selanjutnya, yang kedua yaitu barang tersebut harus bermanfaat. Yang dimana mempunyai arti yaitu semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya adalah menjual barang curian ataupun minuman keras. Jadi barang-barang yang tidak bermanfaat ataupun barang-barang yang mendatangkan keburukan seperti hanya jual beli senjata yang digunakan untuk membunuh itu maka tidak boleh barang tersebut diperjualbelikan. Yang paling penting adalah barang tersebut harus bermanfaat. Selanjutnya yaitu barangnya harus suci. Maka tidak boleh jual beli barang yang sifatnya itu haram ataupun menjijikan. Contohnya adalah bangkai binatang ataupun jual beli kotoran dan sejenisnya yang barang tersebut tidak suci. Selanjutnya yang keempat yaitu milik penjual. Nah, barang tersebut harus kepunyaan penjual. Jadi tidak boleh ada barang punya orang dititipkan ke kita terus kita jual, itu nggak boleh. Karena itu bukan milik kita. Oleh sebab itu syarat barangnya itu harus benar-benar milik penjual tersebut. Karena kalau kita tiba-tiba menjual barang yang bukan punya kita, maka itu akan mendatangkan yang namanya kemudaratan dan itu dilarang dalam agama. Dan yang kelima yaitu barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Yang artinya barang tersebut harus sudah berbentuk ataupun bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat ataupun sudah dalam genggaman sang penjual. Jadi tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak dapat dikuasai. Contohnya adalah burung yang sedang terbang. Burung yang sedang terbang di atas langit, kita nggak tahu itu punya siapa, terus kita hendak menjualnya. Saya menjual burung, maka itu tidak boleh. Karena barang tersebut tidak dapat dikuasai oleh sang pembeli nantinya. Nah, itu merupakan syarat dari barang. Nah, dan dua hal ini harus kita pahami benar-benar anak-anak, bahwasanya syarat-syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan jual beli. Nah, jual beli sendiri itu dibagi, hukum jual beli sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jual beli yang sah. Nah, apa itu jual beli yang sah? Jual beli yang sah adalah jual beli yang dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syarat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan rukun jual beli apa, syarat jual beli apa. Lah, kalau sudah memenuhi dua rukun ini, sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka ketika terjadi proses jual beli, maka proses jual beli tersebut hukumnya sah. Nah, sedangkan jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Nah, itu nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu jual beli yang sah tapi dilarang agama. Nah, jadi sudah memenuhi rukun dan syaratnya.
Tapi jual beli tersebut dilakukan pada waktu yang tidak boleh untuk jual beli. Contohnya yaitu jual beli ketika sholat Jumat. Itu jual belinya sah, tapi itu dilarang oleh agama. Nah, itu adalah eh, pelajaran tentang jual beli. Yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang jual beli yang dilarang dan juga jual beli sah tapi dilarang agama. Kita akan membahas dalam pelajaran selanjutnya. Saya harap anak-anak dapat memahami tentang jual beli ini, baik berupa maknanya maupun rukun dan syaratnya, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir anak-anak, yaitu ada tugas. Silahkan ditulis di atas kertas, ditulis nama dan juga kelasnya, kemudian nanti dikumpulkan ke saya lewat link yang nanti insya Allah saya akan bagikan, link WA ataupun link Google Form ya. Yang pertama adalah tulislah di atas kertas dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis beserta artinya tentang diperbolehkan jual beli. Nah, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya terangkan dalilnya apa saja dalam Al-Quran dan hadis tentang jual beli. Nah, itu tolong ditulis. Kalaupun tidak ada bukunya, silakan dicari di internet. Insya Allah banyak dalil-dalil yang membolehkan untuk jual beli. Nanti silakan dikumpulkan ke saya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap belajar, jangan lupa dengan kewajibannya dan juga jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.